Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Ahad 28 Desember 2025. Tema pada pagi hari ini adalah pentingnya memelihara kesucian jiwa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa jiwa ini adalah merupakan sentral daripada instrumen kita, yang mana dengan jiwa ini maka kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Pada dasarnya jiwa ini bertauhid kepada Allah. Jiwa ini selalu memegang keteguhan untuk selalu menyembah Allah. Jiwa ini selalu bersyahadat kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam surat 7 ayat 172. Jadi ketika jiwa berada di luar jasad manusia, ini sudah menyatakan syahadat kepada Allah. Nah, ketika jiwa ini masuk ke dalam jasad manusia, yaitu dalam usia kandungan 4 bulan, Allah masukkan dalam jasad manusia, yaitu di dalam qalbu kiri, di dalam jantung kiri, tepatnya di dalam, Allah jelaskan dalam surat 58 ayat 22. Di situ jiwa ini mengalami banyak ujian, karena di samping jiwa yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, maka Allah juga melengkapi apa itu hawa nafsu sebagai penyeimbang. Namun hawa nafsu ini tidak bisa berjalan sendirian, karena akan mempengaruhi daripada sifat manusia, yaitu berlebih-lebihan, terutama kepada dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita itu harus memelihara kesucian jiwa kita? Nah, karena itu tadi, jiwa sebagai sentral dalam kehidupan kita untuk menentukan arah kehidupan kita. Apakah kita menjadi manusia baik, apakah kita menjadi manusia jahat. Jiwa diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan sempurna, yaitu bersyahadat, bertauhid kepada Allah. Dan juga jiwa diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui mana ketakwaan, kemuliaan, dan mana kedurhakaan atau kejahatan. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu memelihara kesucian jiwanya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat As-Sam ayat 7 sampai dengan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, artinya kesempurnaan dalam ciptaannya. Jadi saya katakan tadi, jiwa memiliki sudah menyatakan syahadat, bertauhid kepada Allah sejak jiwa ini sebelum dimasukkan ke dalam raga manusia. Kemudian di situ jiwa diberikan kemampuan oleh Allah, untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Allah jelaskan dalam surat As-Sam ayat 8. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan, memberikan petunjuk kepada jiwa itu tentang kefasikan dan ketakwaan.
Maksudnya apa? Maksudnya Allah menjelaskan kepada jiwa tentang jalan kebaikan, tentang jalan keburukan. Nah, itu hanya dimiliki oleh jiwa, tidak dengan yang lain. Dan jiwa itu letaknya di dalam kolbu kiri. Seringkali saya sampaikan bahwa di dalam jiwa itu ada fuad. Ya. Di dalam fuad itu ada pendengaran dan penglihatan batin yang mampu merekam ayat-ayat Allah. Kemudian di dalam jiwa itu Allah lengkapi dengan lub, alat analisa tentang ayat-ayat Allah. Jadi kalau fuad dan lub ini bekerja maksimal karena jiwanya dijaga kesuciannya, maka orang itu akan menjadi luar biasa kemampuannya untuk mengenal Allah. Kemudian dilanjut dalam surat As-Sam ayat 9, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menjaga kesuciannya. Jadi Bapak Ibu, pentingnya menjaga kesucian jiwa ini karena akan nanti berdampak kepada fuad dan qulub itu tadi, merekam dan menganalisa ayat-ayat Allah. Artinya apa? Orang itu diberikan kemampuan, kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena orang itu menjaga kesucian jiwanya. Jadi kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, ya. Walaupun orang itu memiliki kemampuan kecerdasan intelektual, ya, atau kecerdasan otak, tapi belum tentu, bahkan tidak mungkin selama tidak melibatkan fuad dan qulub. Nah, jadi kenapa? Karena di dalam jiwa itu yang di dalamnya ada fikir dan ada fuad dan qulub, itu jiwa itu mempunyai kemampuan berfikir dan berzikir. Ini yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu. Jadi pentingnya menjaga kesucian jiwa untuk mengangkat kinerja daripada fuad dan qulub, dan juga menghambat daripada kerja hawa nafsu, ya. Jadi ketika jiwa itu naik, ya, maka hawa nafsu akan turun karena sudah dikendalikan oleh jiwanya. Nah, ketika jiwa itu mengendalikan hawa nafsunya, maka dipastikan orang itu semakin istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sementara Allah itu adalah zat yang maha suci, ya. Jadi tidak mungkin zat yang maha suci itu didekati oleh jiwa yang kotor. Tidak bisa, mustahil. Makanya orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang banyak bermaksiat kepada Allah tidak mungkin dekat dengan Allah, karena Allah tidak bisa didekati dengan orang-orang yang jiwanya kotor. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita meningkatkan kesucian jiwa kita dengan jalan istiqomah di dalam beribadah, istiqomah menjaga sholat 5 waktu, ya. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada sholat. Tidak ada pekerjaan yang lembur, ya, daripada kita mementingkan ibadah sholat, atau kita lembur dalam urusan sholat. Jadi kita sepakat kesampingkan dulu pekerjaan kita ketika mendengar azan, ya. Kemudian jangan lalai mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah, ya. Kenapa? Ya, supaya kerja jiwa maksimal, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi jangan ketika waktu sholat saja, sebanyak-banyaknya, tidak ada batasnya. Ini perintah Allah. Supaya apa? Supaya kolbu kiri atau jiwa ini yang menjadi pemimpin dalam diri kita, agar kita selalu di dalam jalan yang lurus, beramal soleh, agar kita itu senantiasa memberikan manfaat jariah kepada orang lain.
berdoa kepada Allah, karena kita yakin kita ini selalu berbuat dosa. Kita merasa bahwa diri kita adalah hamba-hamba yang hina, yang tidak pantas di hadapan Allah. Makanya berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, itu sangat penting untuk memelihara kesucian jiwa kita. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.